wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang bersama saya Lita Mela. Kali ini saya akan memperagakan mengajar online, yang mana materi yang akan Lita sampaikan yaitu mengenai sedekah, hibah, dan pemberian hadiah. Teman-teman, selamat menyaksikan video ini hingga selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat ya insyaallah ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Ani ada? Ada. Ahmad ada. Ayu ada. Susan ada. Sinta ada. Alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir. Di samping ibu ini sudah terdapat gambar mengenai materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, ada yang bisa mendeskripsikan gambar di samping ibu ini akan membahas materi mengenai apa? Si Anissa. Materi itu membahas mengenai sedekah, Bu. Si Ahmad. Iya, Bu, materi itu mengenai sedekah. Si Ayu. Sedekah. Oke. Tepat sekali anak-anak. Materi itu membahas mengenai sedekah. Kita lihat ya, kita klik. Lihat pengertian sedekah. Apa sih itu sedekah? Tanya dulu. Ada yang tahu apa itu pengertian sedekah? Ada yang tahu nggak mengenai sedekah? Jadi anak-anak, pengertian sedekah itu adalah memberikan sesuatu secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima sedekah. Sampai di pengertian sedekah, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Si Rizky. Bu, bagaimana jika ternyata kita memberikan sedekah kepada orang yang berpura-pura miskin? Baiklah anak-anak, ketika kita bersedekah, kita harus tetap berhusnuzon kepada si pengemis. Karena mengapa? Agar hati kita tidak menjadi mati dan tidak membuat kita menjadi kikir. Namun, jika seandainya kita telah mengetahui bahwasanya pengemis ini berbohong, berpura-pura miskin padahal kaya, maka sebaiknya harta yang kita punya kita berikan kepada orang lain yang memang membutuhkan. Anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai dalil sedekah, sebagaimana Allah telah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 280. Bisa kalian buka Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah Fa'antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya anak-anak, mengenai macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama sedekah materi,
berupa uang, baju, dan lain-lain. Kemudian yang kedua anak-anak yaitu berupa kebaikan, misalnya dengan senyuman, kemudian dengan menyingkirkan paku di jalan misalnya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu anak-anak, cara bersedekah itu terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua anak-anak itu dengan cara terang-terangan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu mengenai rukun sedekah. Jadi anak-anak, rukun sedekah ini bisa dilihat di samping ibu. Yang pertama itu adanya si pemberi sedekah. Yang kedua yaitu adanya benda atau kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu adanya si penerima sedekah. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, ini dia perkara membatalkan sedekah. Jadi, ketika anak-anak melakukan sedekah, itu ada saja hal-hal yang dapat membatalkan sedekah. Apa saja anak-anak? Dapat kita lihat di samping ibu ya. Yang pertama, itu al-man, yaitu menyebut-nyebut pemberian di hadapan orang lain. Yang kedua, yaitu adanya al-azah, yaitu sedekah dengan menyakiti perasaan si penerima, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang ketiga itu riya, memamerkan atau memperlihatkan sedekah dengan tujuan karena ingin dipuji. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi Bu, bagaimana, apakah sedekah itu lebih baik secara sembunyi-sembunyi? Si Okta. Baiklah anak-anak, jadi sedekah itu memang lebih baik kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun, apabila kita bersedekah dengan terang-terangan, tidak apa-apa juga kalau niat kita itu bukan karena ingin dipuji oleh manusia, namun karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena ingin memotivasi orang-orang kaya lainnya yang kikir, sehingga mereka yang kikir-kikir ini juga mau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Baiklah anak-anak, bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya kembali? Tidak ada ya. Baiklah, selanjutnya anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai hibah. Sudah terdapat di samping ibu yaitu gambar seseorang yang sedang menulis di atas kertas putih dengan membawa uang. Jadi apa itu hibah anak-anak? Hibah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada sekelompok orang tanpa mengharap imbalan atau pemberian secara cuma-cuma. Sampai di pengertian hibah ada yang ingin bertanya anak-anak? Nampaknya tidak ada ya. Kita lanjut ke materi. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai dalil hibah, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Buka Al-Qur'annya ya anak-anak, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai rukun hibah. Bisa dilihat ya di samping ibu. Yang pertama yaitu adanya si pemberi hibah. Yang kedua adanya harta yang dihibahkan. Yang ketiga adanya lapal hibah. Lapal hibah ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh si pemberi kepada si penerima hibah.
Yang keempat yaitu adanya si penerima hibah. Sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baiklah anak-anak, di samping ibu sudah terdapat gambar mengenai materi selanjutnya, yaitu gambar kado dan 2 tangkai bunga. Materi itu akan membahas mengenai hadiah. Baiklah anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah pernah mendapatkan hadiah dari seseorang yang disayang? Bisa dari orang tua, dari saudara, atau bahkan dari seorang teman pun. Jadi anak-anak, apa itu hadiah? Hadiah Bu, mendapatkan kado dari seorang, si Ahmad, si Anissa. Hadiah Bu, mendapatkan bunga dari orang yang tersayang, si Susan. Hadiah Bu, mendapatkan barang-barang dari orang ketika ulang tahun. Baiklah anak-anak, jadi hadiah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, dan pemberian hadiah ini kita lakukan dengan tujuan untuk membahagiakan si penerima ataupun memberikan penghargaan kepada si penerima. Lalu selanjutnya, baiklah anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai dalil hadiah. Sebagaimana di samping ibu ini sudah terdapat firman Allah pada surah Al-Mudaththir ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamnun tastakthir. Artinya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi anak-anak, ketika kita memberi, janganlah pernah mengharapkan imbalan apapun. Selanjutnya kita ke materi, dan anak-anak, materi kita the next yaitu mengenai hukum dari sedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Jadi anak-anak, dapat kita lihat di bagian samping ibu ini bahwasanya hukum sedekah, hibah, dan hadiah ini adalah sunnah. Anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai rukun hadiah, yang mana di samping ibu sudah terdapat bagan mengenai rukun hadiah. Yang pertama yaitu adanya si pemberi, yang kedua adanya si penerima, yang ketiga adanya barang yang akan dihadiahkan, yang keempat adanya ijab dan kabul. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Bunga, Bu, apa itu ijab dan kabul? Anak-anak, kepada anak-anak yang lainnya, adakah yang bisa menjawab pertanyaan Bunga, apa itu ijab dan kabul? Si Santi, ijab dan kabul itu adalah serah terima, Bu. Benar sekali. Jadi, anak-anak, ijab dan kabul itu adalah penyerahan hadiah oleh si pemberi kepada si penerima, dan kabul adalah diterimanya barang oleh si penerima hadiah. Sampai di sini jelas ya, si Bunga? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Anak-anak, kita telah mempelajari sedekah, hibah, dan pemberian hadiah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai ketiga materi ini. Ibu beri kesempatan kepada yang mau bertanya. Si Naurah, Bu, apakah sedekah, hibah, dan pemberian hadiah itu sama atau tidak? Terus apa perbedaannya, Bu? Baiklah anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaan Naurah? Si Ahmad, beda, Bu. Si Citra, sama, Bu. Jadi jawabannya itu yang tepat adalah berbeda anak-anak. Lalu apa perbedaannya? Kita lihat ya. Akan Ibu jelaskan perbedaan antara sedekah, hibah, dan
pemberian hadiah. Jadi anak-anak, di samping ibu ini sudah terdapat bagan mengenai perbedaan antara sedekah, hadiah, dan hibah. Hadiah itu anak-anak diberikan kepada seseorang karena penghargaan atas jasa seseorang atau kemuliaan seseorang atau kesuksesan seseorang. Sedangkan hibah itu diberikan dengan sukarela, baik karena adanya sebab maupun tanpa adanya sebab. Dan sedekah anak-anak itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sampai di sini anak-anak, ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai hikmah sedekah. Hikmah sedekah anak-anak, yang pertama itu adalah orang yang bersedekah itu lebih mulia dibandingkan orang yang menerima sedekah. Selanjutnya, yang kedua anak-anak, mempererat hubungan antar sesama manusia. Yang ketiga, orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh malaikat. Next, selanjutnya anak-anak, materi kita yaitu hikmah hibah dan hadiah. Yang pertama anak-anak, hikmahnya yaitu menghilangkan penyakit dengki. Selanjutnya yang kedua anak-anak, kita akan mendatangkan rasa saling mengasihi. Yang selanjutnya menghilangkan rasa dendam. Jadi kita dapat mengetahui bahwasanya ketika kita melakukan hibah dan hadiah, maka kita akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan menghilangkan penyakit hati. Anak-anak, materi mengenai hikmah sedekah, hikmah hibah, dan hikmah pemberian hadiah adalah pembahasan terakhir pada materi kali ini. Baiklah anak-anak, ibu harapkan dengan kita telah mempelajari mengenai sedekah, hibah, dan pemberian hadiah, kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana saat ini anak-anak merupakan momen yang pas untuk kita melakukan amalan sunnah untuk meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita bisa saling berbagi kasih sayang kepada sesama, saling tolong-menolong, minimal dengan menebarkan kebaikan berupa senyuman. Dan anak-anak, ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Baiklah, ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak.
อะไรจังวะอุ้ยมึงเยี่ยวหน้าร้านกูเหรอไอ้เป็นออกไป มันทำอะไรให้ปลานักหนา มองหายเหม็นแล้วสิโอ้ย มันไม่อยู่แล้ว ไ
Teman-teman, video mengenai mengajar online tadi yang sudah kalian tonton, itu merupakan salah satu cara yang akan Lita terapkan ketika Lita nantinya mengajar via online. Semoga teman-teman juga bisa menemukan cara mengajar via online yang teman-teman kuasai. Baiklah teman-teman, untuk kritik dan saran silakan komen, dan untuk like silakan diklik tombol like, untuk dislike boleh juga diklik tombol dislike. Dan teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya dari Lita. Sekian dari Lita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe teman-teman.